Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang cukup ringkas yang berjudul Al-Balaghatul Muyassaratu. Sesuai judulnya, kitab ini merupakan kitab yang membahas mengenai ilmu balaghah, di mana balaghah merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan salah seorang pengajar bahasa Arab di Universitas Ummul Qura. Beliau memiliki beberapa karya, di antaranya adalah Aisarus Syuruhi ala Matni Al-Ajurrumiyati, yang merupakan pembahasan dari kitab Al-Ajurrumiyah. Demikian juga beliau memiliki kitab Asy-Syarhul Muyassaru ala Alfiyyati bni Malikin, yang merupakan penjelasan dari kitab atau Nazam Alfiyyah Ibnu Malik. Namun kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab tulisan beliau yang menjelaskan mengenai ilmu balaghah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu ini, dan juga diberi keistiqomahan dalam membaca dan juga mempelajari kitab ini. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ilmu yang kita pelajari ini dapat membuahkan amal yang salih. Kita langsung masuk ke muqaddimah dari penulis. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Semoga selawat dari Allah itu senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga beliau. Al-Muqaddimatu, pembukaan dari kitab ini. Al-Ula, yang pertama, kam min mushtaghilin bil balaghati wa qad fatathul balaghatu fi lafdhiha wa ma'naha. Betapa banyak orang yang disibukkan dengan balaghah, itu justru kehilangan ilmu balaghah tersebut, baik dari sisi lafadznya maupun dari sisi maknanya. Kama ishtaghala ba'du syurrahit talkhisi, sebagaimana sebagian dari para pensyarah, orang-orang yang menjelaskan kitab At-Talkhis. Ini kemungkinan yang dimaksud adalah kitab Talkhisul Miftah, tulisan Jalaluddin Asy-Syafi'i. Di antara ulama yang menjelaskan kitab ini, itulah yang dimaksudkan penulis di sini. Apa yang menjadi poin kritiknya? Fakatabu hunalika mutawwalatin hasyauha bittaqsimati wattafri'ati. Maka ulama-ulama yang mensyarah kitab At-Talkhis tadi itu mereka dalam syarahnya itu justru memenuhinya, atau mereka ketika menulis penjelasan yang panjang mengenai kitab Talkhis tersebut, mereka memenuhinya dengan at-taqsimat, penggolongan-penggolongan.
dan juga at-tafri'at, ya, pembagian-pembagian. Wal i'tiradati, dan juga penolakan-penolakan. Warrududi bi uslubi ahlil kalami wal jadali, dan juga mereka memenuhi penjelasan kitab talkhis tersebut dengan bantahan-bantahan, yang semua tersebut itu menggunakan, ya, uslub atau gaya bahasanya ahlul kalam, dan juga gaya bahasanya orang-orang yang suka berdebat. Yahsabuhal muttali'u idza qara'aha musannafatin fi ilmil mantiqi wal kalami. Maka orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas di ilmu balaghah itu ketika membaca syarah-syarah tersebut itu, ya, tidak menganggapnya sebagai kitab balaghah, ya, tapi yahsabuha musannafatin fi ilmil mantiqi. Mereka itu menganggapnya itu seperti, ya, kitab-kitab di ilmu mantik dan juga ilmu kalam. Lamma fiha minal hashwi wat taqidi. Ya, karena ketika itu atau kitab-kitab tersebut itu di dalamnya terdapat, ya, tambahan-tambahan yang tidak memiliki faidah. Wat taqid, dan juga, ya, hal-hal yang rumit, yang sulit dipahami. Walistitradil ba'idi, dan juga penyimpangan yang jauh. Ka'annama hiya jasadun syahibun, ya, seolah-olah, ya, kitab itu bagaikan jasad yang pucat. La ruha fihi wala ma'a, ya, yang bagaikan jasad yang tidak memiliki ruh dan juga tidak memiliki air atau darah di dalamnya. Ya, perumpamaan bagi penjelasan kitab balaghah yang diisi dengan penjelasan-penjelasan yang rumit tadi. Wa ma mathalul balaghati fi hatikal asfarit tiwali, ya, tidaklah permisalan balaghah, ya, dalam, ya, penjelasan-penjelasan yang panjang tadi yang dimaksud di atas, illa mathalu hasna'a umtuhinat hatta dhahabat mahasinuha. Maka kitab atau kitab balaghah yang dijelaskan dengan penjelasan yang panjang tadi, yaitu tidaklah dimisalkan, ya, atau melainkan permisalan, atau kita dapat memisalkan ilmu balaghah yang dijelaskan dengan cara tadi itu bagaikan wanita yang, ya, umtuhinat, ya, dicela, ya, sampai hilanglah keindahannya, ya, hatta dhahabat mahasinuha wa ba'tudhilat fil juhdi wal amali, dan juga digunakan atau dipaksa untuk bekerja keras, ya, bersungguh-sungguh dan bekerja keras, hatta faqadat zinatuha, ya, sampai hilang perhiasan mereka. Ya, jadi ilmu balaghah itu kalau dijelaskan dengan uslub yang sulit seperti itu, bagaikan wanita yang dicela sampai perhiasannya hilang. Dan juga dipaksa kerja keras sampai perhiasannya juga hilang. Wa kullifat, dan juga dibebani dengan bison'atin la tuhsinuha wa la tutiquha. Ya, bagaikan wanita-wanita cantik yang dibebani dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengannya dan juga yang mereka tidak mampu, ya, memikulnya. Mengapa? Dzalika bi annal balaghata dzauqun mahfufun bit-tab'i. Ya, karena, ya, hal ini karena balaghah itu merupakan dzauq,
Ya, perasaan yang dipenuhi dengan at-tabi'i. Ya, tabiat. Ya, tabiat yang memenuhi perasaan. Fa in mahara fiha ahadun bi ghairi at-tab'il mujarradi fama mahara fiha illa bi tatabbu'ihi. Ya, illa bi tatabbu'ihi. Maka jika ya seseorang itu mahir dalam ilmu balaghah tanpa memiliki tabiat yang atau karakter yang murni, fama mahara fiha illa bi tatabbu'ihi, maka dia tidak akan dapat ya menguasai ilmu balaghah sepenuhnya melainkan dengan melakukan tatabbu'. Ya, kita lihat catatan kaki, at-tatabbu'u yang dimaksud dengan tatabbu' yaitu tanmiyatut tab'i, yaitu pengembangan karakter. Waradat tiba'ul lati kharajat minhu ilaihi, yaitu mengembalikan tabiat yang telah hilang darinya supaya kembali kepadanya, yaitu yang dimaksud dengan tatabbu'. Wa sa'yuhu ila tahqiqi hadzal asli, dan juga usahanya untuk mewujudkan asal ini. Bis-sina'ati wal bara'ati, ya dengan kemahiran dan juga keterampilan. Waliktisabi atau waliktisabu mumkinun fi kulli fannin min fununil ilmi. Ya, waliktisabu mumkinun fi kulli fannin min fununil ilmi. Ya, dan pencapaian ini itu memungkinkan untuk didapat di seluruh cabang ilmu atau di setiap cabang ilmu. Wa ma min tatabbu'in illa walahu aslun fit tab'i qalla au kathura. Ya. Dan tidak akan mungkin kita dapat melakukan tatabbu', ya pengembangan karakter, melainkan ya orang tersebut atau orang yang melakukan tatabbu' itu memiliki asal karakter, asal tabiat yang baik. Ya, baik itu sedikit maupun banyak. Fa inna kullaman lahu 'ainun tatarifu fihi naz'atu hawan wa hubbun wa i'jabun. Karena siapa saja yang memiliki mata itu pasti ada kemungkinan untuk dipalingkan. Ya, dipalingkan oleh kecenderungan hawa dan juga cinta dan juga kekaguman. Ats-tsaniyatu, yang muqaddimah yang kedua, wal balaghatu musahibatun lil lughatil arabiyyati. Dan ilmu balaghah itu dapat membantu pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Walikulli lughatin mundu an atau mundu ankanatil lughati. Ya, di setiap bahasa itu sejak bahasa itu dahulu ada, wa mundu an 'allamar rahmanul bayana. Dan sejak ya, Ar-Rahman atau Allah itu mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Wa kullu dhi dzauqin salimin tahtazzu nafsuhu. Maka setiap orang yang memiliki perasaan yang murni, yang selamat, itu akan terguncang jiwanya. Wa tataharraku masyairuhu, dan juga akan tersentuh perasaannya. Hina taqra'u au tasma'u kulla kalamin mu'athirin. Ketika dia itu membaca atau mendengar setiap perkataan yang berkesan. Ya, sejak bahasa itu ada, yaitu setiap orang yang memiliki perasaan yang tulus, yang masih bersih, itu pasti akan terguncang jiwanya.
dan juga tersentuh perasaannya ketika membaca atau mendengarkan perkataan yang berkesan. Walam yazalin nasu yatamadahuna bil fasahati wa sa'ibil qawli. Dan manusia itu senantiasa menyanjung atau memuji kefasihan berbicara. Dan juga perkataan yang benar. Wa hasanihi, dan juga keindahannya. Wa kana lil arabi fi dzalika mayadinu lil mufakharati wal mumadahati bil bayani wa jayyidil kalami syi'ran wa nathron. Maka dahulu orang Arab itu dalam bidang ini itu memiliki sarana atau medan untuk saling berbangga-bangga dan juga saling memuji dalam kepandaian berbicara atau gaya bahasa yang baik dan juga ucapan yang jayyid, yang baik. Baik dalam bentuk syair ataupun berupa prosa. Wa nazalal Qur'anu wal bayanu. Dan Al-Qur'an dan Al-Bayan itu turun. Huwa awwalu ma tatanafasu fihi syu'ara'u wal fuhulu. Dan turunnya Al-Qur'an tersebut itu merupakan awal di mana para penyair dan orang-orang terkemuka itu merasa tersaingi. Wa yatabara fihi al-khutaba'u al-masaqi'u. Wa yatabara fihi al-khutaba'ul masaqi'u. Dan juga para ahli orasi yang fasih itu berusaha untuk menyainginya. Berusaha untuk menandinginya. Alladzina qala asy-sya'iru fihim. Sebagaimana yang dikatakan seorang penyair mengenai mereka. Yarmuna bil khutabit tiwali wa taratan wahyul mulakhidhi khifatar raqabai. Mereka yaitu orang-orang itu melemparkan atau menyampaikan khutbah yang panjang. Khutbah yang panjang. Dan ketika itu turunlah wahyu sehingga membuat orang-orang yang keras kepala itu ketakutan. Walil jahidhi wa ghairihi akhbarun sayyaratun. Walil jahidhi wa ghairihi akhbarun sayyaratun. Yang mengenai al-jahidh dan selain beliau itu terdapat berbagai macam berita yang cepat menyebar luas. Al-Jahidh ini Abu Uthman bin Bahr, itu salah seorang ahli bahasa pada masanya. An amaliqil fasahati, yang mengenai kemahiran dalam bertutur secara fasih. Wa asatinil bayani, dan juga kehebatannya dalam menyampaikan. Fahada Sahbanu, dan ini mengenai kisah mengenai seseorang yang bernama Sahban. Yakhtubu marratan baina yaday Muawiyata minad duha ila dhahirati. Sahban ini itu suatu waktu itu berkhutbah di hadapan Muawiyah dari waktu duha sampai siang hari. Fama talakka'a, dan dia itu sangat lancar berbicaranya, tidak ada yang tertinggal. Wala tala'thama, dan juga sama sekali tidak ada
keraguan-raguan ketika berbicara. Wala tanahnaha. Ya, bahkan tidak ada berdehem seperti itu. Ya, ini menunjukkan betapa lancarnya dia berbicara. Walamma hadaratis salatu qala lahu Muawiyatu as-salata as-salata. Ya, maka karena sudah waktu zuhur, ya sudah waktunya salat, ketika itu Muawiyah berkata kepada Sahban ini, ya waktunya salat, waktunya salat. Qala, ya, orang tersebut Sahban ini masih melanjutkan, wa hal nahnu illa fi tasbihin wa tahmidin wa tamjidin wa ta'zimin wa taqdisin. Ya, sudah diingatkan untuk salat. Ya, dia masih melanjutkan, ya tidaklah kami ini melainkan ya orang-orang yang bertasbih dan juga bertahmid, ya, dan juga bertamjid, ya, itu pemuliaan, dan ta'zim, pengagungan, dan taqdis, penyucian. Wa dzakara min dzalika syai'an katsiran. Ya, sudah diingatkan, masih terus berbicara dengan banyak hal. Faqala lahu Muawiyatu, maka Muawiyah kemudian berkata pada beliau, anta akhtabul arabi. Ya, engkau adalah orang Arab yang paling mahir berkhutbah. Ya. Bal akhtabul insi wal jinni. Ya, bahkan engkau adalah yang paling pandai berkhutbah di antara kalangan manusia dan jin. Kemudian wa kana Wasilu banu Ata'il Ghazzalu. Dan ada seseorang yang bernama Wasil bin Atta' al-Ghazzal. Wa huwa ahadu a'immatil i'tizali. Dan Wasil bin Atta' ini itu merupakan salah seorang ya gembong atau pimpinan dari paham Mu'tazilah. Mimman urifa bil fasahati wa syuhira bil badihati. Ya, di mana Wasil ini itu dikenal karena kefasihan dalam berbicaranya dan juga terkenal karena kecerdasannya. Ghaira annahu kana althagha firra'i. Ya. Ya, walaupun dia itu fasih dan cerdas, ya, namun dia itu kesulitan dalam mengucapkan huruf ra. Fakana yajtanibur ra'a fi kalamihi. Maka Wasil ini itu karena kesulitan dalam mengucapkan ra, ya maka dia itu selalu menghindari huruf ra dalam ucapannya. Ya, mungkin seperti cedal seperti gitu. Wa yada'ul kalimata makanal kalimatil lati fiha ra'un. Maka setiap kata yang mengandung huruf ra di situ, itu Wasil itu selalu dapat menggantinya dengan kata lain yang tidak mengandung ra. Fayaj'alu makanal ardi wal qaribi wal burri wal himari was sarabi wal matari al basitata wad daniya wal qamha wa abaziyadin wal ala wal ghaitha. Ya, maka Wasil itu dapat menggantikan kata-kata misalnya al-ardu, ya, al-ardu, bumi, itu diganti dengan al-basitah, ya, bumi juga. Kemudian al-qaribu, ya, yang dekat atau kerabat, itu diganti dengan ad-dani, ya, yang dekat juga. Kemudian al-burru, ya, al-burru, yaitu gandum, itu dapat diganti dengan al-qamhu, yang juga bermakna gandum. Kemudian al-himaru, yaitu keledai, ya kita mengetahui hewan-hewan itu memiliki nama lain dalam bahasa Arab,
yaitu diganti menjadi Abu Ziyad. Ya, yang bermakna juga keledai. Kemudian as-sarabu itu bayang-bayang diganti menjadi al-alu. Ya, bayang-bayang juga. Kemudian al-mataru hujan itu diganti dengan al-ghaithu hujan juga. Ya, intinya kita melihat al-ardu, al-qaribu, al-burru, al-himaru, as-sarabu, al-mataru itu semua mengandung ro. Ya, kemudian wasil itu dapat menggantinya menjadi al-basitatu, ad-dani, al-qamhu, Abu Ziyad, al-al dan al-ghaith. Wa fi dzalika yaqulu asy-syairu. Maka mengenai wasil ini itu dikatakan oleh seorang penyair. Maka penyair tersebut berkata, wa yubdilul burra qamhan fi tasarrufihi. Maka wasil itu menggantikan kata al-bur dengan al-qamhu. Ya, dalam setiap perilakunya, artinya dia dapat mengubah tasarruf kedua kata tersebut ya dalam setiap ucapannya. Wa ghayyara ar-ra'a hatta ihtala fi sya'ari. Dan wasil itu menggantikan huruf ra ya sampai-sampai dia dapat ya menipu atau memperdaya ketika dalam mengucapkan syair. Walam yutiq mataran wal qawlu yu'jilahu. Dan wasil itu tidak mengucapkan kata matar atau tidak membawa kata matar, dan ucapan tersebut dia jadikan fa'adha bil ghaithi ishfaqan minal matari. Ya, dia akan mengatakan adha bil ghaithi, aku berlindung dari hujan, ishfaqan minal matari. Ya, untuk mengungkapkan ya dia berlindung dari hujan. Wa marra yauman bi unasin. Ya, maka ya telah berlalu hari. Ya, dan berita mengenai wasil ini itu telah menyebar ke manusia. Fa'aradu an yatadahaku min lathghatihi atau luthghatihi. Ya. Fa'aradu an yatadahaku min luthghatihi. Dan mereka ya manusia itu ingin mengolok-olok ya atau menertawakan kecadelannya. Ya, menertawakan bahwa wasil itu tidak bisa mengucapkan huruf ra. Ya, ingin diolok-olok. Faqalu lahu, maka manusia berkata pada wasil, kaifa taqulu jarra rumhahu wa raqiba farasahu wa amarul amiru bihafri bi'rin ala qari'atit tariqi. Ya, maka mereka mengolok-olok wasil tadi. Ya, bagaimana engkau mengatakan jarra rumhahu? Ya, dia menyeret tombaknya. Wa raqiba farasahu. Dan dia menunggang kudanya. Wa amarul amiru bihafri bi'rin ala qari'atit tariqi. Dan ya seorang amir atau pemimpin itu memerintahkan untuk menggali sumur di tengah jalan. Ya, seperti kata-kata yang tidak ada maknanya, namun tujuan mereka ingin mengejek wasil. Karena kita lihat begitu banyak huruf ra di dalam kalimat ini. Jarra rumhahu wa raqiba farasahu wa amarul amiru bihafri bi'rin ala qari'atit tariqi. Begitu banyak huruf ra di situ. Faqala min faurihi. Maka wasil itu seketika dapat menjawab. Sahaba dhabilahu wamtata jawadahu. Ya, sahaba dhabilahu wamtata jawadahu. Ya, sama, dia menyeret tombaknya dan juga menunggang kudanya. Wa aujabal khalifatu naqba qalibin alal jaddati. Ya, sama artinya bahwa khalifah atau pemimpin itu menyuruh untuk
menggali sumur di tengah jalan. Ya, maka perhatikan di sinilah kecerdasan dan kefasihan dari Wasil. Ketika diejek, ya, apakah kamu dapat mengucapkan kalimat ini yang dipenuhi dengan huruf ro? Kemudian Wasil itu dapat dengan seketika itu menjawab, ya, menimpali kalimat yang semakna yang tidak mengandung huruf ro di situ. Ya. Wal lughatul arabiyyatu wa khazainuha al-mal'a, ya, wal lughatul arabiyyatu wa khazainuha al-mal'a hiya allati hayya'at lahu hadat tasarrufa. Ya, mengapa Wasil itu dapat menjawab demikian dengan cepat? Ya, itu disebabkan karena bahasa Arab dan khasanahnya yang kaya. Itulah yang dapat membuat Wasil dapat menyesuaikan, ya, atau dapat melakukan hal ini. Wa wasilatuhu fi dzalika dzakauhu. Ya, yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara dia dapat menjawab itu dengan seketika itu adalah kecerdasannya. Wa mumarasatuhu lil asalibi, dan kemahirannya dalam penerapan gaya-gaya bahasa. Wa hidquhu lil mufradatil lughati, dan juga, ya, keterampilannya dalam menghafal dan juga memanfaatkan kosakata yang ada dalam bahasa Arab. Ya. Kita dalam bahasa Indonesia belum tentu, ya, dapat melakukan hal itu. Ketika kita ditantang dengan sebuah kalimat yang dipenuhi dengan kata atau huruf R, kemudian kita seketika dapat menjawab dengan kalimat yang tidak mengandung huruf R. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ya, pembukaan yang ketiga, ats-tsalitsatu laitatul labana ya'lamuna ma yahmiluhu lahum hadzal ilmu min dzakain wa zakain. Ya, seandainya penuntut ilmu, ya, saat ini, ya, atau penuntut ilmu di kalangan kita itu mereka mengetahui apa yang ilmu ini dapat berikan untuk mereka, ya, baik berupa kecerdasan maupun ketekunan. Wa adabin wa jamalin, ya, dan juga berupa, ya, adab dan juga keindahan. Ya, wa halawatin wa tilawatin, dan juga berupa keindahan dan kecantikan. Ya, andaikan para penuntut ilmu mengetahui, ya, bahwa ilmu balaghah itu dapat memberikan mereka hal tersebut. Lau alimu dzalika laqaddaruhu haqqa qadrihi. Ya, andaikan mereka mengetahui hal tersebut, maka, ya, para penuntut ilmu itu akan mengagungkan ilmu ini dengan, ya, hak keagungannya. Wala asyiqu ishqan, ya, dan juga akan mencintainya dengan sebenar-benar cinta. Wala khala'a alaihim min libasil jamali wal jalali ma yakununa bihi mathalan. Dan mereka akan, atau mereka itu akan dihiasi atau mengenakan pakaian keindahan dan juga keagungan. Ya, karena, ya, itulah yang menjadi permisalan. Ya, kalau mereka menguasai ilmu ini. Walakana lahum sya'nun akharu. Ya, namun justru mereka itu, ya, memiliki perkara yang lain yang mereka perhatikan. Walammattakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Ya, dan ketika mereka itu justru, ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ya, mereka meninggalkan Al-Qur'an. Lau fatana ila dzalika talabatul ilmi fil mahadiri, atau fil muhadiri, ya. Jika para penuntut ilmu itu menyadari hal ini,
ya ketika mereka itu berkhutbah. Wal wa'idhuna 'alal manabiri, dan juga ketika mereka itu berceramah di mimbar-mimbar. Wa 'arafu ruknal balaghati alladhi taqumu 'alaihi arja'uhu. Ya, andaikan mereka itu memahami rukun-rukun balaghah, yang disitulah berdiri harapan-harapan mereka. Ya. Lamma sami'ta kathiran mimman yakhtubuna ala a'wadil manabiri. Ya, kalau engkau mendengarkan, ya, banyak orang yang berkhutbah di, ya, mimbar-mimbar, manabiril jumu'ati wa ghairiha, baik di mimbar salat Jumat dan yang selainnya. Khutaban lam yahmilu hamma ma'naha. Ya, engkau akan dapati mereka itu berkhutbah dengan khutbah yang tidak memiliki bobot, ya, atau tidak dapat menyampaikan pentingnya makna yang ingin dia sampaikan. Wala'tanau bisalamati mabnaha. Ya, dan mereka itu tidak memperhatikan baiknya bentuk struktur kata yang mereka ucapkan. Walamma amada wahidun minhum ila waraqatin yatanazza'uha min kitabin aw min hasubin. Ya, dan mereka, ya, jika engkau dapati seorang khatib, ya, itu menghadap kepada secarik kertas yang mereka ambil dari suatu kitab, ya, au min hasubin, atau dari, ya, website, ya, atau dari komputer, atau mungkin sekarang dari handphone. Thumma yulqiha ala asma'in nasi yatluha alaihim. Ya, kemudian, ya, khatib tersebut itu menyampaikannya kepada pendengar manusia dan membacakan kepada mereka. Thumma yanzilu lam ya'ish hammaha. Ya, kemudian dia itu, ya, tidak dapat menyampaikan inti atau hal yang penting dari khutbah tersebut. Walam yahtadim khatiruhu laha, dan hatinya itu juga tidak menghayati apa yang dia sampaikan. Walamma ra'aitahum yakhuduna fi umurin la yasluhu laha mathalu dzalikal maqami, atau la yasluhu laha mithlu dzalikal maqami. Dan ketika engkau melihat mereka itu terburu-buru, ya, dalam perkara yang mereka itu sebetulnya belum mencapai tingkatan itu. Ya, belum layak untuk berdiri di mimbar dan belum layak untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Wa yahsunu fiha dzalikal kalamu. Ya, sehingga, ya, mereka tidak dapat menyampaikan kalam tersebut dengan baik. Ya. Kemudian inna 'azamata hadzal ilmi fi kashfihi an fasahatil Qur'ani wa balaghatihi. Dan sesungguhnya, ya, keagungan dari ilmu ini itu dapat menyingkap, ya, menyingkap kefasihan yang dikandung oleh Al-Qur'anul Karim dan juga betapa balighnya. Nanti kita akan membahas apa itu balaghah, atau betapa Al-Qur'an itu, ya, kalam yang sangat, ya, baligh seperti itu. Wa wujuhi i'jazihi, dan juga kita dapat mengungkap sisi mukjizatnya. Ya, kalau kita memahami
ilmu balaghah, kita akan memahami bahwa Al-Qur'an itu memang mukjizat. Wa balaghati man utiya jawami'ul kalimi. Atau man utiya jawami'al kalimi. Ya, wa balaghati man utiya jawami'al kalimi. Ya. Wa balaghati man utiya jawami'al kalimi. Dan dengan memahami ilmu balaghah, kita juga dapat memahami balighnya atau fasihnya seseorang yang diberi anugerah jawami'ul kalim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memahami ilmu balaghah itu akan memahami ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalimatnya yang beliau ucapkan itu sangat baik. Wa an asali bisyu'ara'i wa arbabil bayani. Ya, dan juga dapat menyingkap uslub-uslub atau gaya bahasa dari para penyair. Ya, dan juga ya para pemilik lidah yang fasih. Wa rafi'il kalami wa raqi'ihi. Dan dengan memahami ilmu balaghah, kita juga dapat memahami apakah suatu kalam itu ya kalam yang, atau kita dapat memahami ketinggian suatu perkataan, wa raqi'ihi, atau kalam tersebut itu rendah, wa jayyidihi wa wadi'ihi. Dan kita juga bisa mengetahui apakah suatu ucapan itu baik atau buruk. Wa hasbuka bihadza syarafan. Maka cukuplah semua ini. Ya, semua ini bahwa kita dapat memahami kefasihan Al-Qur'an dan juga kita dapat melihat sisi mukjizatnya. Kita dapat memahami betapa balighnya, ya betapa baiknya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah ini semua itu bagimu untuk menjadi keutamaan mempelajari ilmu balaghah ini. Ya, kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.